Saya Anjas Putra Anjami dari kelas Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya rangkum dari materi 7 hingga materi 12 dari mata kuliah Tafsir Ekonomi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni tafsir ayat asuransi dari kelompok 7. Yang pertama adalah definisi asuransi. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-ta'min. Penanggung disebut mukmin, tertanggung disebut mu'amma atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata amanah yang artinya pemberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian at-ta'min adalah seseorang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. Sedangkan asuransi secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Adapun asuransi syariah juga dikenal dengan nama takaful yang berasal dari kafala yakfulu kafalatan yang mempunyai pengertian menanggung. Sedangkan dalam pengertian muamalah berarti saling memikul resiko di antara sama orang sehingga antara satu dan lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem sharing of risk. Yang selanjutnya adalah dalil atau landasan hukum tentang asuransi. Seperti yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari depan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yuqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakal kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya adalah landasan kitab tentang asuransi. Walaupun menurut sebagian besar penulis mengatakan bahwa terhadap asuransi belum ada dasar hukumnya, mengingat ia lebih masuk kepada wilayah ijtihadiyah, akan tetapi menurut hemat penulis dalam ketentuan Al-Quran ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum bagi asuransi, khususnya asuransi takaful yang mendasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Beberapa ayat tersebut misalnya yang ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya tolong menolong kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, ayat ini menurut hemat penulis dapat dijadikan sebagai dasar dari eksistensi asuransi takaful dan menjadi pembeda antara asuransi takaful dan asuransi konvensional. Intinya adalah bahwa dalam asuransi takaful terdapat unsur tolong-menolong di antar sesama, dan ini tertuang dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dan nasabahnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam asuransi. Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka asuransi dapat dibagi menjadi 3, yakni asuransi yang bersifat bisnis, asuransi yang bersifat kolektif, dan asuransi sosial. Yang selanjutnya adalah manfaat dan risiko asuransi. Yang pertama adalah manfaat. Manfaat asuransi adalah 1.
rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat, alat penyebaran resiko. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, yang kedua adalah resiko dari asuransi. Resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dalam kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Jenis-jenis resiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian antara lain adalah 1. Resiko murni, 2. Resiko investasi, 3. Resiko individu. Yang selanjutnya adalah syarat dan rukun dalam asuransi. Yang pertama adalah kafail atau orang yang menjamin. Yang kedua, makfullah atau orang yang berpiutang. Yang ketiga, makful anhu, orang yang berutang. Yang keempat, makful bih, utang baik barang maupun orang. Materi selanjutnya adalah materi dari kelompok 8, yakni tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Yang pertama, pengertian perwakilan atau wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa: perlindungan, al-hif, penyerahan, at-tafwid atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum dan tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Wakalah dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Dasar hukum disyariatkannya wakalah terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Berikut dasar hukum dari wakalah. Pertama adalah Al-Quran beserta tafsirannya. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qala labisna yawman aw ba'da yawm qul rabbukum a'lam labistum ba'asu ahadakum biwarikum hadi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falatukum birizqin min Allah tafsirun nabikum mahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang bangunnya para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua karena uzlah. Berkatalah salah seorang dari mereka kepada kawan-kawannya, "Berapa lama kalian tinggal dalam gua ini?" Dia menanyakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama masa tidur itu, lalu meminta kepada lainnya untuk memberikan keterangan. Kawan-kawannya menjawab, "Kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari." Padahal yang menjawab itu pun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tinggal karena pengaruh tidur masih belum lenyap dari jiwa mereka. Mereka belum melihat tanda-tanda yang menunjukkan lemahnya di gua itu. Kebanyakan ahli tafsir menuliskan waktu mereka datang memasuki gua dahulunya pada pagi hari, dan waktu mereka bangun pada sore hari. Akhirnya ada dari mereka yang mengatakan, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini." Kalimat sebagai jawaban yang terakhir ini sangat bijaksana untuk membantah jawaban temannya yang lain. Perhatian mereka kemudian beralih kepada kebutuhan mereka, yaitu makanan dan minum. Namun ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu, hendaklah mereka keluar kota untuk memastikannya. Maka seorang dari mereka ada yang disuruh pergi ke kota dengan membawa uang perak untuk membeli makanan yang halal. Dipesan pula kepada utusan ke kota itu supaya hati dalam perjalanan.
Baik saat mau masuk berhati-hati ataupun keluar dari kota, jangan sampai memberitahukan keberadaan mereka. Dari ayat ini ada kata faba'athu yang sebagai hukum wakalah, yakni seseorang yang boleh menyerahkan kepada orang lain sebagai ganti dirinya untuk urusan harta dan hak sesama hidupnya. Pengutusan seseorang dalam ayat itu untuk membeli makanan dan melihat kondisi di kota. Ibnu Arabi mengatakan bahwa ayat ini yang paling kuat sebagai landasan dasar dari wakalah. Sebagai hadis tentang wakalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku keluar pergi ke Khobar, lalu aku datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali radhiyallahu an disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat perwakilan atau wakalah. Akad wakalah menjadi sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut kelompok Hanafi, rukun wakalah itu hanya ijab dan qabul dengan ungkapan saya wakilkan ini kepada Anda atau dengan kalimat yang sejenis. Adapun rukun dalam wakalah perwakilan sebagai berikut. Ini 1. Al-wakil, 2. Muwakil, 3. Taukil, yang keempat adalah syuhud. Dan dalam melaksanakan wakalah harus memenuhi syarat, yakni 1. Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang yang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua, syarat yang mewakili adalah orang yang berakal. Yang ketiga, syarat utama yang diwakilkan adalah hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali apabila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Yang terakhir adalah sigot atau ijab qabul. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 8. Nah, langsung masuk saja kepada materi yang selanjutnya, yakni tafsir ayat barang titipan atau wadiah. Pengertian wadiah. Menurut bahasa, wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Itu berarti al-wadiah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadiah dari segi bahasa ialah menerima. Seperti seorang berkata, audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, wadiah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Nah, dari definisi di atas maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak, sebagaimana halnya kebiasaan. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Nah, yang selanjutnya adalah ayat tentang wadiah. Al-wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Dan terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya adalah sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Yang
arti pada ayat selanjutnya, yakni apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, yang selanjutnya adalah rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah adalah sebagai berikut, yakni 1. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip atau muadi. Yang kedua, objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadiah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya adalah syarat wadiah. Syarat wadiah adalah 1. Pelaku harus cakap hukum, balik serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Dan yang terakhir adalah objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip atau muadi. Nah, hukum menerima wadiah ini adalah ada 4 macam, yaitu wajib. 1. Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Nah, yang kedua adalah sunnah, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah tersebut barang yang dititipkan kepadanya. Yang ketiga, haram, bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang. Dan yang terakhir adalah makruh, bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan dan kemampuan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi kelompok 10 mengenai wadiah. Nah, yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 11, yakni tafsir ayat gadai atau rohan. Yang pertama adalah pengertian gadai atau rohan. Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan rohan dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rohan adalah tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Gadai atau rohan adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Ayat mengenai gadai atau rohan ini terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yakni yang artinya adalah jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sungguhnya hatinya berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat gadai. Yang pertama adalah rukun rohan atau gadai. Sebelum melakukan transaksi gadai atau rohan, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rohan. Apa saja yang termasuk ke dalam rukun rohan. Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah, rukun rohan ada 4, yaitu sighot, yang kedua orang yang berakad, yang ketiga harta yang dijadikan agunan, dan yang terakhir adalah utang. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat rohan. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, ketetapan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah yakni 1. Syarat
luzum tetap, yaitu syarat serah terima barang gadaian. Yang kedua syarat sah gadai, yaitu satu syarat yang berhubungan dengan akad, yang kedua syarat yang berhubungan dengan para pihak. Yang ketiga syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah sebagai berikut. A. Barang gadaian itu harus hak milik sempurna. B. Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama. C. Barang gadaian itu harus benda yang suci. D. Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara. Dan syarat yang terakhir yakni syarat yang berhubungan dengan marhun bih, yakni satu, gadai itu harus disebabkan utang yang pasti. Dua, utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang. Dan terakhir, utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 12, yakni tafsir ayat pinjam meminjam atau ariyah. Yang pertama adalah pengertian pinjam meminjam atau ariyah. Pinjaman atau ariyah berasal dari kata at-ta'wur, yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Pinjaman ariyah atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, i'arah berasal dari akar kata a'ra, seperti dalam kalimat isyalu haro'a, artinya ia memberinya pinjaman. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata aro, malu, karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Para ulama berpendapat bahwa ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan, dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama, Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikannya ariyah dengan tamlik al-manfaat atau kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan ariyah dengan ibah al-intifa, kebolehan mengambil manfaat. Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah dalil atau landasan hukum pada Al-Quran mengenai pinjam-meminjam atau ariyah. Menurut Said Sabiq, tolong-menolong ariyah adalah sunnah. Adapun landasan hukumnya sebagai berikut, yakni pada Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan kerendahan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, hukum pinjam meminjam menurut
Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapat pahala yang besar, apalagi jika peminjamnya tersebut dilandasi dengan tolong-menolong dan rasa keikhlasan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam pinjam meminjam atau aryah. Secara umum macam-macam aryah terbagi menjadi dua, yaitu aryah mutlak dan aryah muqayyad. Aryah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain. Sedangkan aryah muqayyad yakni meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu dan tempat hukumnya. Peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya. Nah, selanjutnya adalah rukun dan syarat pinjam meminjam atau aryah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun aryah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam. Namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan. Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad aryah harus terdapat beberapa unsur rukun sebagai berikut, yakni 1. Mu'ir, 2. Musta'ir, yang 3. Mu'ar, Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarruk, meliputi A. Balik, B. Berakal, C. Tidak mahjur alih, D. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 12. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.